Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya rekan-rekan. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan kami dari grup 5 yang terdiri dari saya sendiri, Reza, dan saya ditemani oleh rekan saya. Yang pertama ada Wisnu Logowo, dan yang kedua ada Morarto Pratana. Sebelum memulai presentasi pada malam hari ini, mungkin kabarnya kita salam TLM terlebih dahulu ya. Salam TLM Trisakti 97531 sesuai ababa saya 1, 2, 3. Salam TLM Trisakti 97531. Belajar 1, 2, 3. Belajar sukses. Oke, terima kasih semuanya. Mungkin mulai next slide, Mas. Baik, pada materi malam hari ini kami kelompok 5 ingin memaparkan tentang pengambilan keputusan etis dalam konteks pribadi dan profesi. Selanjutnya, next, Mas. Awal, pertama-tama, apa sih itu keputusan etis? Sebelumnya, saya akan menjelaskan pengertian dari keputusan etis. Definisi dari kata etis tersebut merupakan suatu hal yang berurusan atau berkaitan dengan moral dan juga mengacu pada sesuatu yang benar atau salah untuk mencapai sesuatu. Pengertian dari kata etis merupakan bertindak secara konsisten terhadap sesuatu yang biasanya dipikirkan oleh masyarakat dan individu ketika dianggap sebagai nilai yang baik yang mencakup keadilan, martabat, kesejahteraan, kesetaraan, kejujuran, keragaman, dan hak individu. Keputusan etis merupakan suatu keputusan yang dibuat oleh orang profesional yang mengabdi pada suatu bidang pekerjaan tertentu. Oleh karena itu, dalam membuat suatu keputusan etis, seseorang profesional akan mengacu pada kode etik profesi. Kode etik resmi bagi para profesional akuntansi adalah Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia. Keberadaan kode etik ini dimaksudkan sebagai panduan dan aturan bagi seluruh anggota, baik yang berpraktik sebagai akuntan publik, bekerja di lingkungan dunia usaha, pada instansi pemerintah, maupun di lingkungan dunia pendidikan dalam pemenuhan tanggung jawab profesionalnya. Setiap profesional dalam bidang akuntansi harus bekerja dan membuat keputusan berdasarkan kode etik yang berbeda. Casim dan kawan-kawan 1988 halaman 4-6 dalam pustaka online minggu 8. Next, Mas. Nah, kemudian ada aspek-aspek yang membedakan pertimbangan etis. Ada 3 diantaranya. Pertama, recognition. Yang pertama ini berdasarkan pada nilai dan bukan pada fakta yang tidak nyata. Dan yang kedua, penilaian didasarkan atas beberapa isu yang melibatkan diri sendiri dan orang lain. Yang ketiga, penilaian disusun sekitar isu seharusnya daripada berdasarkan kesukaan biasa atau urutan pilihan. Colby dan Colbert 1987 dalam Richmond 2001. Next, Mas. Nah, penelitian Colbert yang sebelumnya mengenai aspek sebelumnya dikembangkan oleh James pada tahun 1986 dalam Richmond 2001. Pengembangan yang dilakukan adalah dalam hal validitas. Instrumen reliable untuk mengukur pertimbangan etis, 4 komponen RES 1978 dalam Richmond 2001 mendeskripsikan bahwa proses sebagian besar individual menggunakannya dalam perbuatan keputusan etis dan perilaku. Model 4 komponen juga menggambarkan bagaimana struktur kognitif bergabung menjadi satu proses asal ketika dihadapkan dengan dilema etika. Nah, 4 model apa aja sih komponen dalam RES ini adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada pengenalan individu akan keberadaan masalah etis dan pengevaluasian pengaruh pilihan perilaku potensial pada kesejahteraan pihak yang terimbas. Yang kedua, penentuan moral secara ideal yang sesuai untuk sebuah situasi. Yang ketiga, keputusan pada tindakan yang dimaksud berkaitan dengan berbagai hasil yang dinilai dan implikasi moralnya. Yang keempat, pelaksanaan perilaku yang dimaksud tersebut, yaitu bertindak sesuai dengan tujuan moral atau karakter moral. Next, Mas. Kalau ditabelkan dalam keempat model komponen ini, bisa dilihat tabelnya seperti ini. Yang pertama itu dalam proses psikologi, yang pertama ada sensitivitas etis atau persepsi etis. Dan hasil dari sensitivitas adalah identifikasi dilema etis.
Yang kedua ada pertimbangan etis, dan hasilnya itu pertimbangan moral yang menjadi solusi yang ideal untuk dilema moral. Yang ketiga ada motivasi etis, yang hasilnya itu niat untuk patuh atau tidak patuh dengan solusi yang ideal. Yang keempat itu ada karakter etis, hasilnya itu tindakan moral atau perilaku etis. Sumber Riksman 2001 dalam terjemahan bahasa Indonesia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mas Wisnu. Silakan, Mas. Terima kasih banyak Mas Reza. Saya di sini akan menjelaskan slide selanjutnya, yaitu komponen pertama. Komponen pertama merupakan sensitivitas etika atau persepsi etis yang dimulai dari adanya suatu keyakinan bahwa situasi memiliki implikasi etis. Studi dari komponen 1 dari model keempat komponen RES mengidentifikasikan beberapa penemuan. Pertama, penelitian telah menunjukkan bahwa banyak orang kesulitan mengidentifikasi dilema moral menurut Wibowo dan Stauff tahun 2007. Penelitian juga menemukan perbedaan di antara orang dalam sensitivitas mereka untuk kebutuhan dan kesejahteraan dari yang lain. Dalam BPU tahun 1982 dan Rimond tahun 2001 mengembangkan sistem sensitivitas moral di mana mengidentifikasikan kemampuan orang untuk mengidentifikasi dilema etika. Skor atau nilai sensitivitas moral yang rendah berarti individu tidak sadar pada isu moral dan terutama fokus pada masalah teknik. Yang kedua, yang selanjutnya adalah komponen kedua. Komponen ini memfokuskan terhadap faktor yang menentukan perilaku etis. Komponen kedua ini juga mempertimbangkan definisi sebagai pertimbangan mengenai hal yang harus dilakukan untuk mengantisipasi dilema. Dalam RES tahun 1979, Syakul 2006 dan Wibowo 2007. Pertimbangan etis menyangkut penilaian macam-macam tindakan mana seperti yang dibutuhkan oleh komponen pertama, yaitu persepsi etis yang lebih dapat dibenarkan secara moral. Pertimbangan etis mengarah pada sebuah pertimbangan mengenai apakah kebenaran pasti dari tindakan secara etis seperti apa yang seharusnya dilakukan. Selanjutnya, Mas. Komponen ketiga. Komponen ketiga ini merupakan motivasi etis. Pada komponen ketiga ini fokus dalam memutuskan apa yang seharusnya dilakukan ketika menghadapi dilema etika, menentukan apa yang sebenarnya dilakukan untuk mengatasi dilema. Dalam RES dan dalam Richard Atmod dalam bukunya tahun 2001 dan tahun 1979. Hasilnya ada komponen keempat. Dalam komponen ini merupakan karakter etis. Komponen ini mengacu pada sifat atau kepribadian seperti ego, kekerasan hati, atau ketekunan, ketabahan, dan keberanian yang diperlukan untuk mengatasi rintangan-rintangan dalam menyelesaikan tindakan secara benar. Dalam Trevino dalam bukunya halaman 602 pada tahun 1982 dan Johannes tahun 1991 mereka setuju bahwa perkembangan kognitif moral sangat kuat mempengaruhi nilai etika. Begitu juga dalam Trevino tahun 1986 dan Fala 2006 menitik beratkan teori Kohlberg dalam mengidentifikasikan pengaruh individu terhadap keputusan etis. Selanjutnya, Mas. Langkah-langkah dalam pengambilan keputusan etis. Sebuah proses pengambilan keputusan untuk etika, hal yang dapat dilakukan saat ingin menyelesaikan contoh kasus atau bahkan mengalaminya sendiri adalah mengingat kembali tentang ethical decision making process atau bisa disebut proses pengambilan keputusan yang etis.
Keputusan pertama yang harus diambil adalah menentukan fakta-fakta dalam situasi tersebut, memberikan upaya yang cukup untuk memahami situasi tersebut, membedakan fakta yang sebenarnya dari opini belaka adalah hal yang sangat penting. Perbedaan persepsi atau disebut dengan perceptual difference adalah bagaimana seseorang mengalami dan memahami situasi, dapat menjelaskan perbedaan etis, mengetahui fakta, atau meninjau secara cermat keadaan yang akan memberikan kemudahan dalam memecahkan perselisihan. Langkah kedua dalam mengambil keputusan etis yang bertanggung jawab mensyaratkan kemampuan untuk mendalilkan keputusan atau permasalahan sebagai keputusan atau permasalahan etis. Seorang dapat mudah tersesat karena gagal mengenali adanya komponen etis dalam sebagian keputusan. Mengidentifikasi isu-isu etis yang terlibat merupakan langkah selanjutnya dalam membuat keputusan yang bertanggung jawab. Selanjutnya, Mas. Langkah ketiga, dalam pengambilan keputusan yang etis melibatkan suatu elemen vital, di mana langkah ketiga ini mengidentifikasi dan mempertimbangkan semua pihak yang dipengaruhi oleh sebuah keputusan, orang-orang yang biasa disebut dengan pemegang kepentingan atau stakeholder. Salah satu bentuk latihan untuk memikirkan dampak dari sebuah keputusan terhadap orang lain adalah dengan mengubah peran seseorang. Jika dari setiap sudut pandang pihak yang terlibat sebuah keputusan dianggap sah, maka keputusan tersebut merupakan keputusan yang adil, independen, dan etis. Langkah selanjutnya dalam proses pengambilan keputusan adalah membandingkan maupun mempertimbangkan alternatif-alternatif, mengevaluasi dampak tiap alternatif yang telah Anda pikirkan terhadap masing-masing pemegang kepentingan. Mungkin cara yang paling mudah adalah dengan mencoba menempatkan seorang dalam posisi lain, memahami sebuah situasi dari sudut pandang lain. Sebuah elemen penting dalam evaluasi ini adalah pertimbangan cara untuk mengurangi, meminimalisasi, atau mengganti konsekuensi-konsekuensi yang mendatangkan manfaat. Selanjutnya, Mas. Setelah menyelidiki semua variabel di atas, bagaimanapun juga proses ini belum lengkap. Agar mengambil keputusan kita dapat dipertanggungjawabkan, kita tidak dapat dengan sengaja mengakhiri proses ini hanya dengan mengangkat tangan ketika sebuah keputusan sudah diambil. Namun sebagai manusia kita memiliki kemampuan untuk belajar dari pengalaman. Kemampuan tersebut membentuk sebuah tanggung jawab yang kemudian dievaluasi dan diindikasi dan menghasilkan keputusan yang diambil. Memantau dan belajar dari hasil memodifikasi tindakan kita berdasarkan pengalaman tersebut ketika dihadapkan dengan tantangan berupa serupa yang akan datang di masa depan. Kekeliruan umum dalam pengambilan keputusan etis. Menghindari perangkap umum pengambilan keputusan etis sangatlah penting. Pengalaman menunjukkan bahwa para pengambil keputusan secara berulang-ulang membuat kesalahan berikut. Yang pertama, menyetujui budaya perusahaan yang tidak etis. Banyak budaya perusahaan yang tidak didasarkan pada nilai etika telah mempengaruhi motivasi eksekutif karyawan untuk membuat atau mengambil keputusan yang tidak etis. Yang kedua, ada salah menafsirkan harapan masyarakat. Banyak eksekutif salah mengira bahwa tindakan tidak etis dapat diterima karena beberapa penyebab. Yang pertama, semua orang melakukannya. Yang kedua, jika saya tidak melakukannya, orang lain akan melakukannya. Dan yang terakhir, saya bebas dari beban dan tanggung jawab karena atasan mereka memerintahkan saya untuk melakukannya. Dalam dunia sekarang ini, pembenaran bagi keputusan yang tidak etis sangat mencurigakan. Setiap tindakan harus dipikirkan dan dipertimbangkan dari sisi standar etika. Dampak dalam pengambilan keputusan etis. Pengambilan keputusan etis. Pengambilan keputusan etis atau
ethical decision making atau EDM menilai etikalitas keputusan atau tindakan yang dibuat terkena dampak. Yang pertama, konsekuensi atau kekayaan yang dibuat dalam hal keuntungan bersih atau biaya. Yang kedua, ada hak dan kewajiban terkena dampak. Ketiga, kesetaraan yang dilibatkan. Yang terakhir adalah motivasi atau kebijakan yang diharapkan. Berikut merupakan dampak. Untuk selanjutnya mungkin Mas Mora akan menjelaskan. Baik, terima kasih Mas Wisnu. Sekarang saya akan melanjutkan presentasi ini. Ini untuk aturan untuk pengembalian keputusan etis Golden Rule. Perlakuan orang lain seperti ingin diperlakukan. Yang pertama, peraturan pengungkapan. Jika masa nyaman dengan tindakan atau keputusan setelah bertanya pada diri sendiri apakah akan keberatan jika semua rekan, teman, dan keluarga Anda menyadari hal itu, maka Anda harus bertindak atau memutuskan. Yang kedua, etika institusi. Lakukan apa yang firasat Anda katakan untuk Anda lakukan. Yang ketiga, imperatif, kategoris. Jangan mengadopsi prinsip-prinsip tindakan, kecuali prinsip-prinsip tersebut dapat tanpa adanya inkonsistensi diadopsi oleh orang lain. Etika profesi, lakukan hanya apa yang bisa Anda jelaskan di depan komite dari rekan-rekan profesional Anda. Selanjutnya, prinsip utilitarian. Lakukan yang terbaik untuk jumlah terbesar. Selanjutnya, prinsip kebijakan. Lakukan apa yang menunjukkan kebijakan yang diharapkan. Yang selanjutnya, kepentingan dasar para pemangku kepentingan untuk memfokuskan analisis dan pengambilan keputusan pada dimensi etika kepentingan mereka harus menjadi lebih baik sebagai akibat dari keputusan tersebut. Selanjutnya, keputusan akan menghasilkan distribusi yang adil antara manfaat dan beban. Selanjutnya, keputusan seharusnya tidak menyinggung salah satu hak setiap pemangku kepentingan termasuk hak pengambilan keputusan. Lalu, perilaku yang dihasilkan harus menunjukkan tugas yang diterima sebaik-baiknya. Pengambilan keputusan etis dalam peran manajerial. Dalam situasi bisnis, para individu harus mempertimbangkan implikasi etis dan pengambilan keputusan pribadi dan profesional, atau profesional dan profesional decision making. Beberapa dari peran yang manajer, pengajar, pengacara, akuntan, auditor, analisis keuangan, dan sejenisnya. Pengambilan keputusan dalam konteks ini menimbulkan pertanyaan yang lebih luas berkaitan dengan tanggung jawab sosial dan keadilan sosial. Dalam konteks bisnis, para individu mengisi peran sebagai karyawan, manajer, eksekutif senior, dan anggota dewan. Para manajer, eksekutif, dan anggota dewan memiliki kemampuan untuk menciptakan dan membentuk konteks organisasi di mana semua karyawan mengambil keputusan. Oleh karena itu, mereka memiliki sebuah tanggung jawab untuk meningkatkan pengaturan organisasi yang mendorong perilaku etis dan menekan perilaku tidak etis. Keadaan sosial dapat mempermudah ataupun mempersulit kita untuk bertindak sesuai dengan penilaian kita. Dalam dunia bisnis, terkadang konteks organisasi mempersulit kita untuk bertindak secara etis, bahkan bagi orang yang berniat paling baik sekalipun. Atau mempersulit orang yang tidak jujur untuk bertindak tidak etis. Tanggung jawab atas keadaan yang dapat mendorong perilaku etis dan menekan perilaku tidak etis jatuh kepada manajemen bisnis dan tim eksekutif. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf, mungkin bisa ditutup dengan Mas Reza. Baik, terima kasih Mas Wisnu dan Mas Mora atas paparan yang telah disampaikan. Mungkin ini materi dari kelompok kami
Bila ada pertanyaan atau saran atau tanggapan bagi rekan-rekan semua yang menanggapi, boleh kita buka sesi pertanyaan. Saya tutup aja ya. Saya tutup. Terima kasih. Selamat malam.